Saudara-saudara, kita akan membahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni kehadiran malaikat dalam ibadat. Sebuah film berdurasi sekitar 5 menit telah lama beredar melalui media sosial. Judulnya The Very Move, Arhan Brandon J. Stanley. Film pendek itu memberikan gambar tentang peristiwa ilahi di dalam gereja saat makhluk surga dan dunia bersatu dalam misa. Ruang gereja itu sendiri tidak sedang dipenuhi umat. Para malaikat bersayap baru mulai terlihat saat perarakan dalam persembahan. Ketika imam berada di altar, tampak pula para malaikat dan orang-orang kudus berhimpun di panti imam. Mereka turun dari langit secara berbarengan dan mengambil posisi barisan yang tersusun ke atas umat. Umat kaget dan terpesona, menyadari ada penampakan yang mengagumkan. Mereka pun ikut bernyanyi bersama para malaikat, pelayan dan utusan. Gereja mengajarkan tentang adanya makhluk rohani tanpa raga. Dalam Alkitab, makhluk itu disebut malaikat, dari bahasa Ibrani malak, berarti utusan. Teks bahasa Latin menyebutnya angelus, yang berasal dari bahasa Yunani angelos, dan kata kerjanya angelein, berarti mengabarkan. Malaikat adalah pembawa evangelion, Injil atau kabar baik. Mereka diutus Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Malaikat Gabriel pernah dilukiskan sebagai seorang laki-laki yang mengenakan dalmatik, busana liturgi untuk diakon. Memang diakon memang tugas yang sama dengan malaikat sebagai pewarta Injil, baik secara liturgis maupun pastoral. Kebenaran iman tentang malaikat ini tidak diragukan karena berdasarkan Alkitab. Misalnya tertulis di Injil Lukas 16:22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Selain dasar biblis, kebenaran itu juga berpijak pada tradisi gereja yang panjang. Seperti dikatakan oleh Santo Agustinus, malaikat menunjuk jalan, menunjuk jabatan, bukan kodrat. Jika engkau menanyakan kodratnya, maka malaikat adalah roh. Jika engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Jabatan berarti tugas. Apa tugas atau kesibukan malaikat? Seperti diajarkan Rasul Paulus, mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Ini adalah pelayan dan utusan Allah. Sebagai pelayan yang bertugas melayani Allah di surga, malaikat selalu memandang wajah Allah, memuji dan memuliakan Allah dalam nada tiada henti. Secara harfiah, frasa melayani Allah dari perektekos epenion to teu, berarti berdiri di hadapan Allah, yakni berada sangat dekat dengan Allah. Mereka merayakan liturgi surgawi dalam bentuk persekutuan dan pesta dengan cara yang sempurna melalui tanda-tanda.
Malaikat juga mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan kehendaknya. Ini terkait dengan salah satu tugasnya sebagai utusan Allah untuk mendampingi dan melindungi manusia sejak kelahiran hingga kematiannya. Santo Basilius menegaskan, malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya mengantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, para pengikut Yesus pun sudah mengambil bagian dalam persekutuan yang membahagiakan dengan para malaikat dan Allah. Dalam Mazmur 91:11-12 disebutkan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jasamu. Mereka akan memenatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu terantuk pada batu. Malaikat disebut-sebut keberadaannya sejak penciptaan dunia dan sepanjang sejarah keselamatan. Ia menyuruh manusia jauh sebelum Kristus hadir di dunia. Malaikat Gabriel diutus memberitakan kabar gembira kepada Maria. Malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi dan mengatakan kepadanya, ambillah Maria sebagai istrimu. Pada saat Yesus dilahirkan, para malaikat juga dikisahkan bersuka cita, melambungkan nada Gloria in excelsis Deo, Lukas 2:14. Peran malaikat lainnya adalah pada masa kanak-kanak Yesus saat sesudah berpuasa di padang gurun dan saat menguatkan Yesus dalam menghadapi sakaratul maut di Taman Getsemani. Kedua orang tua Yesus itu memang tidak terlalu asing dengan pertolongan malaikat, seperti halnya yang dialami sendiri oleh Yesus. Kolaborasi dalam ibadat. Bagaimana mungkin malaikat dan umat berrelasi di dunia ini? Malaikat yang tidak berbentuk fisik dan tidak dapat musnah sudah abadi, sementara umat yang adalah manusia itu berjiwa, bertubuh, dan dapat mati. Namun malaikat dan umat sebenarnya dapat bekerja sama, khususnya dalam perayaan ibadat. Malaikat dan umat bekerja sama untuk memuliakan Allah. Bangsa Yahudi mempunyai jemaat Kristen perdana, memiliki kesadaran akan kehadiran para malaikat dalam ibadat mereka. Hingga sekarang, keberadaan dan peran malaikat pelindung itu sangat dikenangkan secara lisan oleh gereja dalam tingkat peringatan wajib pada 2 Oktober. Gereja mengakui pentingnya peran para malaikat dalam kehidupannya. Doa presidensial untuk misa menyebutkan permohonan kepada Allah agar berkenan mengutus para malaikatnya untuk melindungi umat, dan umat pun mengalami perlindungan mereka serta berbahagia dalam persekutuan abadi bersama mereka. Dimohonkan juga agar perlindungan mereka itu dapat membebaskan umat dari segala bahaya saat dunia ini dan menuntun umat dengan selamat sampai kepada kehidupan kekal nanti. Masih dimintakan juga agar dengan bantuan malaikat Allah membimbing umat di jalan keselamatan dan damai. Doa-doa itu mengajak umat untuk menyadari para malaikat dan boleh selalu mengharapkan bantuannya. Sebagai pendosa, umat masih meminta bantuan kepada para malaikat agar mendoakan mereka untuk hidup baik hingga mencapai taraf kesucian. Manusia memerlukan pertolongan malaikat
Namun tidak sebaliknya, mereka tidak membutuhkan apapun karena mereka telah bersama Allah dalam keabadian surgawi. Permohonan bantuan itu dapat disampaikan juga dalam liturgi, seperti dalam perayaan Ekaristi, atau dapat secara langsung diungkapkan dalam doa devosi umat kepada malaikat tertentu yang tugasnya relevan dengan kebutuhan aktual umat. Umat pun diharapkan setiap hari setia menyapa dan berdoa kepada para malaikat pelindungnya masing-masing. Devosi-devosi itu dapat ditemukan juga dalam Alkitab. Dari kitab pertama Kejadian sampai terakhir Wahyu, para malaikat pelindung perlu diakrabi karena mereka adalah sahabat manusia yang selalu memandang wajah Bapa di surga, dan dalam segala pekerjaan baik para malaikat bekerja sama dengan kita. Santo Thomas Aquinas. Lebih daripada sekedar diperingati, para malaikat selalu mendampingi umat beriman dalam perayaan liturgi di gereja di dunia yang masih menggunakan tanda-tanda lahiriah. Liturgi gereja yang simbolis ini merupakan refleksi dan misteri-misteri yang terjadi di surga. Beberapa teks doa menyatakan terjadinya kolaborasi umat dengan malaikat dalam ibadah resmi gereja itu. Contoh paling jelas meluncur dari mulut imam pada akhir doa privasi. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tangan tinggi berseru. Nyanyi aklamasi santos atau kudus pun membahana. Nyanyi ini merupakan salah satu manifestasi keterlibatan malaikat dalam misa. Maka wajarlah bila gereja mengharapkan bagian kasih ini diperlukan secara musikal dengan cara dinyanyikan, tidak sekedar ucapkan. Umat menjelaskan hati dan sikapnya dengan sukacita para malaikat yang bernyanyi memuji Tuhan selayaknya di surga. Para malaikat adalah hamba dan utusan surgawi yang menyembah Allah sepanjang waktu. Mereka juga membantu umat untuk mampu mengalami liturgi di sebatas ruang dan waktu. Malaikat dan umat berliturgi secara kompak di tempat suci. Para malaikat yang ditugaskan untuk melindungi tempat suci itu dan untuk menjaga tetap suci. Ketika misa kudus, malaikat hadir di sekitar altar. Barisan malaikat surgawi memadukan suara pujian merdu kepada Allah dan bergabung dengan umat yang bersatu dengan Allah. Di atas altar terhidang kurban suci, anak domba Allah, Yesus sendiri. Area sakral ini bagaikan landasan yang bagi malaikat yang turun ke bumi dan pijakan bagi manusia yang terangkat ke alam ilahi. Liturgical dogmatics. Altar pun menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan umat yang beribadat bersama para malaikat. Selama masa pandemi ini, karena situasi yang belum kondusif, gereja-gereja tidak dipenuhi umat untuk misa. Namun kita perlu tetap meyakini bahwa ketika misa itu berlangsung, gereja tidak kosong atau sepi karena para malaikat tetap hadir dan memenuhi ruang suci. Teristimewa pada saat Kristus hadir kembali dalam wujud sakramental. Kita juga boleh berdoa dan berharap agar malaikat pelindung akan senantiasa menyadarkan dan mendorong kita untuk selalu sedia melibatkan diri secara aktif dalam setiap ibadah yang kita ikuti, baik yang liturgis ataupun devosional. Kebenaran iman tentang malaikat ini tidak diragukan karena berdasarkan Alkitab.
Oke, sekian dan terima kasih.